Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa ya. Nah, pada kesempatan kali ini untuk perkuliahan pengantar teknik informatika, Bapak akan membahas yaitu materi tentang dasar-dasar pengertian jaringan komputer ya, dimana pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas masih bersifat dasarnya ya. Jadi buat adik-adik nanti di akhir penjelasan ada semacam studi kasus yang sama-sama nanti kita diskusikan bersama ya, agar kita semua bisa paham maksud dan tujuan dari materi kesempatan kali ini ya. Berikutnya kita harus paham dulu ya pengertian dari jaringan komputer ya, dimana jaringan komputer itu merupakan gabungan atau kumpulan dari beberapa komputer yang dapat diakses secara bersamaan ya, dan dapat berhubungan dengan komputer induk melalui sistem ya, dan lainnya yang terletak jaraknya yang berjauhan. Jadi jika kita mengenal yang namanya jaringan komputer secara teori ya, ini bisa kita jabarkan penjelasannya seperti ini ya. Adapun komunikasi data dapat diartikan pengiriman data secara elektronik dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya, melalui suatu media komunikasi. Itu yang harus kalian pahami ya, yang harus digarisbawahi, melalui komunikasi ya, ada media komunikasinya. Nah, berikutnya sistem jaringan dapat memiliki peralatan pada komputer server untuk dipakai secara bersamaan ya dengan komputer kliennya. Namun pada setiap komputer lokal dapat juga dipasang peralatan khusus untuk keperluan komputer lokal tersebut. Nah, di sini kita lihat dalam jaringan ada 3 komponen utama yang harus kita pahami ya. Yang pertama itu kita lihat ada host atau node ya, yaitu sistem komputer yang berfungsi sebagai sumber atau penerima dari data yang dikirim ya. Jadi node ini bisa berupa, yang pertama ada yang namanya server. Jadi perusahaan-perusahaan saat ini ya, itu dipastikan ada servernya. Apa itu server? Komputer tempat menyimpan data dan program-program aplikasi yang digunakan dalam jaringan. Jadi server ini semacam induknya ya. Misal di Atmaluhur itu dipastikan ada servernya ya, dimana itu terletak pada BSI dan dipastikan ada tempat-tempat khusus backupan data mahasiswa. Termasuk misalkan kita melihat perbankan juga sama ya, dia dipastikan ada servernya untuk menyimpan data-data nasabah dan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, jadi server itu merupakan semacam induk tempat menyimpan datanya. Terus berikutnya ada yang namanya klien. Klien itu komputer yang dapat mengakses sumber daya ya. Nah, klien ini biasanya ada yang berfungsi sebagai menginput datanya. Misal di Atmaluhur itu ada yang namanya server. Nah, kliennya itu pengguna-penggunanya bisa jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di BAK menginput data mahasiswa, dari keuangan ya, dan dari ruang-ruang lainnya. Ada beberapa karyawan dan dosen ya, sering menginput data baik dia via web, online, maupun ada yang sifatnya di aplikasi pada komputernya masing-masing ya, sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Nah, berikutnya ada yang namanya search peripheral. Nah, ini perangkat-perangkat atau peralatan-peralatan yang terhubung pada jaringan. Nah, ini contohnya apa? Ada printer, ada scanner dan lain sebagainya. Nah, ini peripheral pendukungnya ya. Nah, berikutnya apa?
ada yang namanya link. Link itu apa? Media komunikasi yang menghubungkan antara node yang satu dengan node yang lainnya. Media ini dapat berupa saluran transmisi, kabel atau tanpa kabel. Biasanya berupa WiFi ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada yang namanya software perangkat lunak, yaitu program yang mengatur dan mengelola jaringan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya sistem operasi jaringan yang berfungsi sebagai pengatur komunikasi data dan periferal dalam jaringan. Di mana di suatu jaringan ya, yang kita pernah pelajari juga yang namanya komputer, itu dipastikan membutuhkan software. Nah, kalau pada jaringan komputer itu sendiri ya, itu juga dipastikan ada software atau perangkat lunak pendukungnya agar bisa bekerja secara efisien dan efektif sesuai dengan fungsi dan tujuan dari aplikasi tersebut ya. Nah, ini juga ada pembahasan tentang tipe-tipe jaringan komputer. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Nah, ini juga yang akan nanti kita bahas pada pembahasan materi diskusi kita ya. Yang pertama itu kita lihat berdasarkan letak geografisnya. Ada yang namanya LAN, Local Area Network ya, di mana jaringan ini ya pada satu bangunan atau lokasi yang sama dengan kecepatan transmisi ya, data yang tinggi mulai dari 10 Mbps sampai yang ke atasnya, dan menggunakan peralatan tambahan seperti repeater ya, hub dan sebagainya. Nah, LAN ini bisa kita ambil contoh seperti pada lab ya, kebetulan di lab saya yang mengelolanya. Nah, LAN itu saya ambil contoh antara lab satu ya, ada yang lab algoritma, terus ada lab bisnis digital, ada lab komputasi dasar, ada juga lab multimedia ya, ada lab bahasa, dan juga ada lab jaringan komputer. Nah, itu lab walaupun dia ruangannya berbeda, tapi dalam satu gedung di Atmaluhur itu dikatakan masih topologi LAN. Kenapa? Kita masih terletak dalam satu tempat lokasi atau satu gedung biasanya. Nah, ini masih kategorinya LAN ya. Nanti buat adik-adik yang belum paham bisa nanti mengunjungi lab ya, akan saya pandu juga kira-kira LAN itu seperti apa ya. Nanti kita sama-sama pelajari. Nanti bisa ketemu saya di lab yang pengen belajar lebih mendalam lagi ya. Nah, berikutnya ada yang namanya MAN ya. MAN itu apa? Metropolitan Area Network. Jaringan ini merupakan gabungan beberapa LAN ya yang terletak pada satu kota. Jadi ini masih terletak dalam satu kota yang dihubung dengan kabel khusus atau melalui saluran telepon dengan kecepatan transmisi seperti ini. Ya, ada 56 kbps sampai dengan 1 bps ya. Nah, dan menggunakan peralatan seperti router dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk wilayah MAN itu kategorinya seperti ini ya. Nah, berikutnya ada yang namanya WAN, Wide Area Network. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN atau MAN yang ada di seluruh permukaan bumi. Nah, ini biasanya bersifat di suatu negara ya, dimana dia bisa saling terhubung dengan beberapa tambahan ya, salah satunya dengan satelit dengan kecepatan transmisi yang sangat lambat ya, atau dua jaringan sebelumnya menggunakan peralatan tambahannya seperti router, modem ya, one switch dan sebagainya. Berdasarkan arsitektur jaringan ya, yang pertama yang namanya jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer ini biasanya terdiri dari dua laptop ya, yang terhubung dengan kabel. Kabel apa yang sering digunakan ya? Yang kita ketahui bahwa ada yang namanya strike dan cross. Nah, jika kita mengenal peer-to-peer itu dipastikan kita menggunakan kabel cross ya. Kalau strike ini biasanya lebih ke LAN ya, udah bercabangannya yang dihubung oleh hub dan switch ya. Nah, berikutnya ada yang namanya jaringan berbasis server ya. Nah, di sini ada dipastikan jaringannya tambahan ya, yang diharuskan ada servernya
yang tadi yang sudah saya jelaskan ya dari sebelumnya. Berikutnya ada yang namanya jaringan hibrid ya. Jadi kalau topologi hibrid itu memang seringkali dibahas ketika adanya permasalahan yang berhubungan dengan jaringan komputer ya. Sementara untuk penggunaan topologi jenis ini memang seringkali ya lebih banyak digunakan dibandingkan dengan jenis yang lain. Ya, hibrid topologi merupakan gabungan dari dua maupun lebih dari jaringan topologi yang tidak sama modelnya. Itu penjelasannya ya. Nah, berikutnya apa? Berdasarkan teknologi transmisi. Yang pertama, ada yang namanya jaringan switch ya. Merupakan jaringan yang menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima melalui mesin-mesin perantara atau saluran telepon. Berikutnya jaringan broadcast merupakan jaringan yang menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima, dilakukan secara broadcast ya, disiarkan ke segala arah baik melalui saluran kabel maupun saluran tanpa kabel. Nah, berikutnya apa? Kita akan membahas yang namanya beberapa komponen dasar bentuk dari jaringan LAN. Ya, yang pertama itu workstation. Dalam jaringan workstation ini sebenarnya adalah node atau host yang berupa suatu sistem pada komputer. Jadi user itu berhubungan dengan jaringan melalui workstation ya, yang saling berkomunikasi seperti saling bertukar data. Jadi prosesnya itu saling bertukar data ya. User juga dapat mengakses program aplikasi dengan workstation ini yang dapat bekerja sendiri di stand alone, bersifat stand alone ya, itu sendiri, ataupun menggunakan jaringan yang saling berbagi informasi dengan workstation atau user lainnya. Nah, di sini kita lihat fungsinya. Yang pertama itu ada yang namanya server, sesuai dengan namanya ya, perangkat keras yang berfungsi untuk melayani jaringan dan klien yang berhubungan dengan jaringan tersebut ya. Server dapat berupa sistem komputer yang khusus dibuat untuk keperluan tertentu ya, seperti untuk penggunaan printer server, berhubungan dengan eksternalnya LAN ke jaringan lainnya ya, dan file server yakni disk yang digunakan secara bersama oleh beberapa klien ya. Server ini tidak dapat digunakan sebagai klien karena baik secara hardware maupun softwarenya fungsi untuk mengelola jaringan tersebut ya. Nah, dari materi yang sudah disampaikan secara singkat tadi, jadi pemahaman yang harus dikuasai adik-adik semuanya ya pada materi ini. Di sini ada 5 studi kasus yang akan kita bahas ya melalui classroom, baik itu WA group ya, dan video ini sebagai penunjangnya yang nanti akan kita bahas secara daring ya. Yang pertama itu sebutkan contoh satu perusahaan yang ada di Pangkal Pinang ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, apalagi di masa pandemi ini. Kita ambil contohnya di Pangkal Pinang ya. Jadi bebas bergerak di bidang apa aja. Jika dilihat dari segi geografisnya yang tadi sudah kita bahas, LAN, MAN, dan WAN. Nah, di sini Anda coba pernah mengunjungi perusahaan apa nih? Ya. Jadi perusahaannya Anda sebutin nih, perusahaannya apa? Terus Anda sebutin geografis yang bersifat LAN-nya seperti apa? Ya, baru Anda menjelaskan jaringannya yang ada di sana seperti apa. Ya. Nah, berikutnya apa? Yang kedua, bagaimana menurut Anda dengan perkembangan teknologi yang ada di Indonesia perbandingannya dengan di luar negeri ya. Nah, dari segi jaringan yang telah ada dan perkembangannya. Nah, tolong Anda jelaskan ya. Kira-kira di Indonesia ini seperti apa ya perbandingannya dengan jaringan yang ada di luar negeri sana ya. Jadi kalau ini boleh Anda browsing-browsing ya, cari komunitas-komunitas browsing yang bisa Anda cari jawabannya.
Nah, yang ketiga, bagaimana semestinya yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perkembangan jaringan perusahaan mereka. Nah, ini apa? Ini mereka harus bersifat mengembangkan, ya. Jadi apa yang harus mereka lakukan nih biar perusahaannya bisa berkembang dari segi jaringannya, ya. Yang keempat, bagaimana apakah sudah sesuai peraturan dan sanksi, ya, pelanggaran terhadap pembobolan jaringan di bidang IT. Nah, ini saya hanya minta pendapat dari adik-adik semua, ya. Yang kita ketahui yang namanya pembobolan jaringan di bidang IT di suatu perusahaan itu dipastikan akan merugikan perusahaan tersebut, ya. Nah, di sini saya meminta yang akan kita diskusikan adalah apakah peraturan yang sekarang ini, ya, menurut Anda sudah sesuai atau belum, ya. Yang terakhir, bagaimana mengatasi peraturan, ya, dan pelanggaran yang sudah ada. Nah, jadi ini kita coba, ya, diskusikan cara mengatasinya seperti apa yang baik ini, ya, dari permasalahan mungkin yang sudah pernah terjadi ataupun bakal terjadi, ya, yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Baiklah, demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan untuk materi dasar-dasar pengertian jaringan komputer. Semoga materi ini bisa kita diskusikan dengan baik walaupun perkuliahan masih bersifat daring. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dan orang lainnya, ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam proses penjelasan baik kata maupun isi dari materi yang disampaikan. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.